Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Ya, kita lanjutkan kembali bahasan dari qawaid Qur'aniyah. Ini kaidah yang kelima, al-qaidatul khamisah. Terakhir pada pertemuan sebelumnya, selain pertama kita mengenalkan kaidahnya yang di halaman 35, wa qad khaba man iftara, sungguh akan merugi orang yang membuat kedustaan, orang yang membuat kebohongan, menyebar hoax, mereka akan binasa. Pertama dimulai dari ayatnya. Jadi diambil dari surat Thaha ayat 56 sampai 62. Kemudian yang kedua bahasannya tentang wa min suwari tatbiqati hadzal qaidah. Di antara bentuk-bentuk terapan kaidah ini. Kemudian bentuk terapan yang sudah sempat kita bahas baru satu di halaman 36, al-kadzibu wal iftira'u 'ala Allah bil qauli 'alaihi bi ghairi ilmin. Jadi berdusta mengatasnamakan Allah, berbicara mengatasnamakan Allah tanpa ilmu. Yang pertama. Sekarang yang kedua, di halaman 37, wa min suwari tatbiqati hadhil qaidah. Bentuk lain dari terapan kaidah ini. Ma yaf'aluhu ba'dul wadda'ina lil hadis fi qadimiz zamani wa hadithihi. Apa yang dilakukan oleh para pemalsu hadis, baik di masa lalu atau di masa kini. Alladzina yakdzibuna 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yaftaruna 'alaihi. Yang berdusta mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat kebohongan, membuat dusta, memalsukan, imma li gharadin huwa bisa'mihim hasanun kat-targhibi wat tarhib. Baik bisa jadi karena dengan tujuan, ini bisa mihim, dengan anggapan mereka sebagai sesuatu yang baik. Ya. Contohnya kat-targhib wa tarhib, seperti anjuran mengamalkan sesuatu, anjuran untuk meninggalkan sesuatu, atau ancaman agar tidak melakukan perbuatan buruk ini dan itu, tapi dengan membuat hadis palsu. Auli agrodin siyasiyatin, atau dengan tujuan politik. Au madhabiyatin, atau madhab. Au tijariyatin, atau tujuan ekonomi, bisnis, ya, supaya ngelariskan barangnya. Kama waqa'ada walil asafi mundu azminatin mutatawilatin. Sebagaimana ini juga pernah terjadi sejak waktu yang lama. Jadi sudah sejak zaman dulu, ya. Jadi bukan hal yang baru. Jadi bentuk terapan yang kedua, wa qad khaba man iftara, adalah orang-orang yang memalsukan hadis. Waalaikumsalam. Ya. Nah, ini yang kedua. Jadi yang kedua, di halaman 37 adalah yang memalsukan hadis. Ya, berdusta mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang pertama berdusta mengatasnamakan Allah SWT. Walau istash'ara kullu man yad'ul haditsa 'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya semua yang memasukkan hadis itu menghadirkan perasaan annahu min jumlatil muftarina, bahwa mereka termasuk golongan orang-orang yang membuat kedustaan, membuat iftira, wa annahu lan yufliha sa'yuhu, bahwa usahanya itu nggak akan berhasil. Bal huwa khaibun, bahkan dia akan termasuk orang yang khaib, orang yang merugi.
Kama qala Rabbuna, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa qad khaba man iftara la ra'wa katsir min haula'i an ghayyihim wa la yanfa'uhu ma yadhunnuhu qasdan hasanan. Jadi apa yang mereka lakukan ini kalau disederhanakan ya nggak akan memberikan keuntungan, nggak akan memberikan kebaikan kalau itu berangkat dari kesesatan mereka. Jadi kesalahan pandangan mereka yang mereka mengira bahwa itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, tapi sebenarnya ini sesuatu yang justru menyimpang. Bahkan yang mereka anggap manfaat pun sebetulnya ini justru tidak bermanfaat. Nah, itu kan dari ghai, ya, dari ya, kesesatan. Jadi bayangkan kesesatan itu bisa membuat orang melihat sesuatu yang tidak bermanfaat dianggap bermanfaat. Menganggap sesuatu yang tidak baik dianggap baik. Sesuatu yang anfaidah dianggap berfaidah. Nah, itu karena apa? Karena kesesatan mereka. Makanya ini diulang-ulang tadi bisa mihim, kemudian ini an ghayyihim. Jadi itu berangkat dari anggapan mereka. Jadi ada yang mengira bahwa ini kan baik. Nah, gitu. Ya kan bagus itu. Masa ngajak orang untuk baca Quran nggak boleh? Kan bagus itu. Masa orang diajak untuk memperbanyak zikir kan bagus. Ya, itu bagian itunya betul bahwa kita ngajak orang sholat, ngajak orang berzikir, ngajak orang beribadah masa nggak baik? Ya sudah jelas pasti baik. Tapi masalahnya dengan memasukkan hadis itu apakah itu dibenarkan? Nah, itu kan masalahnya. Ya, jadi persoalannya bukan soalan bahwa Waalaikumsalam. Iya. Itu masalahnya yang tidak ada tuntunannya. Iya. Ya itu hal itu juga sama itu. Juga sama. Hmm. Hmm. Ya. Iya. Nah itu yang diistilahkan bisa mihim. Jadi ya kan itu dengan anggapan yang ada di benak mereka kira itu baik dan itu nggak ada masalah. Padahal itu ya sama seperti mereka mengira bahwa itu qasd dan hasanan dengan tujuan yang baik. Kan tujuannya baik. Ya. Hmm. Itu perlu ada narasi yang kuat untuk membantu meluruskan orang menjawab syubhat seperti itu. Karena kan orang kadang-kadang terkena syubhatnya di dapat potongan kalimat itu. Lah, ngajak yang baik masa nggak boleh? Nah, ya terus akhirnya terpaksa harus dijelaskan juga dengan narasi logika yang bisa membantu mereka memahami dan kan masalahnya mendudukkan ya. Nah, kama za'ama ba'dul wadda'ina, sebagaimana yang dikira atau diyakini oleh sebagian pemalsu hadis. Fa inna maqama syari'ati 'azimun. Karena kedudukan syariat itu sangat agung. Wajanabaha musanun wa muhtaramun. Dan ya ini sama ya. Jadi kedudukan syariat itu terjaga dan terhormat. Ya, dijaga dan dihormat. Wa qad akmalallahu dina, dan Allah telah menyempurnakan agama ini. Fala yahtaju ila hadisin maudhu'in wa mukhtalaqin. Jadi tidak mungkin syariat ini membutuhkan hadis palsu, hadis yang dibuat-buat. Itu nggak mungkin.
Dan itu kalau kita yang belajar harus menjadi keyakinan. Jadi nggak mungkin syariat ini kurang dalil gitu ya. Jadi hadis yang ada kurang cukup, ya masih kurang, ayat yang ada juga kurang, terus lalu kita perlu bikin hadis palsu supaya mencukupi kebutuhan itu, karena dianggap hadisnya kurang. Jadi ayat nggak mungkin kurang, hadis juga nggak mungkin kurang. Hmm. Nah, kalau nggak tahu nggak apa. Iya, kalau kalau yang nggak ngerti itu ya. Nah, yang kalau yang nggak ngerti itu mesti dikenalkan atau diajari. Kemudian walisat syari'atan tilkal lati tubna 'alal kadzibi. Itu bukan syariat. Ya, kalau itu dibangun berdasarkan kadzib, dusta. Wa alaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dusta mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa minal mu'safi an yara lisukil ahaditsi dha'ifati wal maktubati rawajun fi hadzal asr. Ini yang baru disampaikan. Yang disayangkan an yura lisukil ahaditsi dha'ifati wal maktubati rawajun fi hadzal asri biwasitatil internet. Yang disayangkan itu sekarang ada pasarnya. Jadi tersebar begitu luas di tengah-tengah masyarakat. Hadis dhaif, hadis palsu tersebar begitu luas dengan sarana internet. Au rasail jawal atau pesan-pesan singkat di handphone. Falyattaqil abdu rabbahu. Maka seharusnya seorang hamba takut kepada Rabbnya. Wala yansuranna syai'an yunsabu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hatta yatasabbata min sihhatihi anhu. Jangan menyebarkan apapun yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dipastikan kesahihannya. Dan kalau kita yang belajar hadis pasti merasakan sebenarnya hadis yang sahih itu banyaknya luar biasa dan sudah cukup untuk kebutuhan kehidupan beragama, itu sudah sangat cukup. Nah, sayangnya hadis yang dhaif nggak dipelajari, nggak disebarkan, yang ya hadis yang sahih nggak dipelajari dan nggak disebarkan, malah justru hadis yang dhaif yang dipopulerkan. Nah, jadi ini sekaligus juga jadi PR-nya para dai, karena dai yang bertanggung jawab juga untuk memperkenalkan hadis-hadis ke masyarakat. Jadi ingat beberapa tahun yang lalu di masjid ada apa? Di satu masjid itu ada takmirnya nyampaikan apa? Setelah ngisi kutum tarawih kalau saya, terus nyampaikan apa? Saya tuh beberapa kali Ustaz ngisi di sini kok hadisnya nggak populer gitu. Hadis yang disampaikan tuh bukan yang biasa didengar. Ya, saya malah dari situ ya tambah semangat mengenalkan hadis-hadis yang sebetulnya hadisnya nggak usah kemana-mana, hadis di kutubus sittah itu kan melimpah gitu, atau dikurangi lagi sahihain aja lah, kan hadisnya melimpah gitu, yang belum dikenal di masyarakat dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya banyaknya luar biasa, kan ribuan itu. Nah, tapi karena belum populer, nggak lazim, jadi terasa hadisnya seperti baru terus gitu ya. Hadis ya dengan makna hadis masyhur ya. Masyhur dengan makna masyhur tuh bukan masyhur dengan jumlah perawinya, tapi masyhur dalam artian ya kenal. Ya, dan kalau di kita sekarang, kalau kita membaca
apa buku-buku seperti itu, seperti termasuk juga kitab-kitab yang menggunakan nama itu atau hadis al-mustahirah di kalangan para ulama itu dulu populer, di kita sekarang nggak populer karena saking awamnya. Ya, jangankan di orang awam, di kalangan dai saja nggak populer itu hadisnya. Padahal hadis yang dulu di kalangan para ulama dianggap itu hadis yang populer. Ya, lebih viral gitu ya. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa min suwari tatbiqati hadhil qa'idatil qur'aniyatil karimati al-musyahadati fil waqi'. Ini bentuk terapan kaidah Qur'aniyah yang mulia ini yang bisa kita saksikan dalam realita kehidupan kita. Ma yaqa'u min ba'dihim walil asafis syadid. Ini yang terjadi pada sebagian orang dan ini sangat disayangkan, min dzulmin wa baghin ala ikhwanihimul muslimina. Zalim dan melampaui batas sampai menganiaya saudaranya sesama kaum muslimin. Wa hadza lahu asbabuhul katsiratu. Ini sebabnya bisa banyak sebab kedzaliman ini. La'alla min abraziha, bisa jadi yang paling nampak dengan jelas adalah al-hasad. Hasad iya dan billahi minhu. Hasad, iri, dengki. A'udzubillah min dzalik. Wa tama'u fi syai'in min lu'a'atid dunya. Kemudian ada rasa tamak, ya, ambisi untuk mengejar kenikmatan dunia yang ya sebetulnya cuma sedikit, tapi di mata orang yang ambisi dengan dunia kan itu terasa banyak. Au li ghairi dzalika minal asbab, atau sebab-sebab yang lain. Wa ya'zumul khatabu hinama yulbisu ba'dun nasi soni'ahul labu saddin. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika ada sebagian orang mengemasnya dengan kemasan agama. Dibingkai dengan bingkai agama. Ini dikasih baju dengan baju agama. Jadi akhirnya semuanya menjadi kesannya ini memang bagian dari agama. Liyubarrira bidzalika fi'latahu fil wisyayati bi fulan. Untuk menjadi pembenaran atas perbuatannya. Atas perbuatannya terhadap saudaranya. Perbuatan terhadap saudaranya yang sampai akhirnya menganiaya atau bisa menyerang kepada fulan. Wat tahdzir min fulanin baghyan wa udwanan, atau mentahdzir dari fulan. Dan itu dasarnya baghyan wa udwana. Jadi dari sikap aniaya atau permusuhan. Jadi tahdzirnya sebetulnya bukan karena din, bukan karena agama, tapi sejak awal memang sudah ada persoalan misalnya hasad. Ya, jadi persoalannya hasad, tapi kemudian dicarikan pembenaran menggunakan istilah-istilah agama. Ya. Apalah istilahnya dalam bahasa Indonesia yang begitu? Ya. Jadi jadi hasad itu memang luar biasanya ya. Itu bisa masuk ke semua kalangan sampai orang-orang yang dianggap punya pengetahuan agama, terus itu sampai bisa tadi bisa menuduh, bisa mentahdzir,
bisa apa saja yang bisa dilakukan untuk supaya hasadnya itu terlampiaskan. Dan kalau sudah sampai orang yang ngerti agama nanti akan mencarikan pembenaran dari sisi agama. Yang menarik itu ada di penjelasan yang lain, bukan di sini. Ada yang membahasakannya tuh seakan-akan dia begitu care terhadap saudaranya. Tapi sebetulnya berangkatnya dari hasad. Saya tuh kan kasihan ya sama beliau ini kan. Masa beliau ini kan ngerti agama, tapi nah itu sebetulnya hasad. Iya. Jadi sebetulnya penyakit dalam dirinya tuh hasad, dan hasadnya itu sudah mengakar sangat kuat. Jadi sampai saking kuatnya, kemudian yang kedua keterampilan membahasakannya itu seakan-akan menggunakan bahasa agama. Saya tuh kan kasihan sama beliau nih. Beliau ini kan ustadz, ngerti agama. Tapi kan jadi sebetulnya mau begitu. Iya. Ya, itu berangkatnya dari hasad tadi. Dan menggunakan bahasa agama, cuma cara mengemas bahasa agamanya ada yang dalam bentuk tahdir. Hati-hati dengan fulan. Tapi kemudian ada yang seakan-akan dia begitu care terhadap saudaranya nih. Masa ya ini kan ya, beliau kan ustadz ya, beliau dai. Masa dai gitu ya. Padahal kan kita tahu ya dai itu kan seharusnya, nah itu lalu cari dalil Quran, hadis, kalau perlu sirah nabawiyah untuk menjelaskan bahwa dai itu kan orang yang tapi sebetulnya intinya cuma satu ya, melampiaskan hasadnya. Walaqad waqaftu ala katsiri minal qasasi fi hadzal bab. Saya sudah mendapati banyak kisah dalam bab ini. Minhal qadim wa minhal mu'asir. Baik di masa lalu maupun di zaman sekarang. I'tarafa ashabuha biha. Para pelakunya mengakui kejahatan tersebut. Wahya qasasun tudmil qalba. Ini kisah-kisah yang membuat hati itu remuk. Ya, ya kalau kalau watufatitul kabid ya. Jadi kan taftid itu kan eh, membuat hancur ya, sampai kalau perlu berkeping-keping sampai ya hancur sehancur-hancurnya. Iya. Jadi itu kan kalau air mata itu ungkapan yang langsung terlihat, tapi dalam yang nggak terlihat dalam hati, dalam diri kan, ketika itu dipikirkan terus kemudian direnungkan, itu menyedihkan, menyakitkan hati. Bisa babi madzaquhu min akibat iftiraihim wa dzulmihim li ghairihim. Disebabkan karena apa yang mereka rasakan akibat dari tuduhan dan kezaliman orang lain terhadap dirinya. Ada yang sampai hancur. Aktafi min dzalika bi salasati mawaqifa la'alla fi dzikriha idhatun wa ibratun. Saya sebutkan 3 kejadian, siapa tahu ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, lamma jalasal mutawakkilul khalifatul Abbasi. Ketika Al-Mutawakkil, ini salah seorang khalifah di Khilafah Abbasiyah. Khilafah Bani Abbas. Dakhala alaihi Abdul Aziz Ibnu Yahya Al-Kinani. Lalu Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani masuk. Faqala, "Ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin, ma ru'ya a'jaba min amril wasid. Qatala Ahmad bin Nasr wa kana lisanuhu yaqra'ul Qur'an ila an dufina. Nah, ini cerita atau kisah ya. Jadi
Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani datang masuk menemui Khalifah Mutawakkil. Nah, kemudian dia mengatakan, ya, ma ru'ya a'jabu min amril wasiq. Qatala Ahmad bin Hasar wa kana lisanuhu yaqra'ul Qur'an ila andufina. Jadi ini ceritanya dia ingin mengungkapkan perasaan yang ada dalam hatinya. Jadi di dalam hati saya itu ada memendam perasaan yang sangat berat terhadap orang yang membunuh Ahmad bin Nasr. Ya, jadi tidak ada riwayat yang paling aneh, tidak ada kisah atau tidak ada mimpi juga, mimpi yang paling aneh kecuali kejadiannya Al-Wathiq, ya, Al-Wathiq billah ya. Dia telah membunuh Ahmad bin Nasr, sementara lidahnya Ahmad bin Nasr terus membaca Al-Quran sampai ia dikuburkan. Jadi itu diceritakan dan membuat yang mendengar cerita itu kan marah gitu ya. Gimana orang dibunuh dan kemudian itu terus masih dalam keadaan membaca Al-Quran. Wasa'ahu ma sami'ahu min akhihi, dan hal itu membuat geram Al-Mutawakkil ketika mendengar hal tersebut. Iddakhala alaihi Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad. Tak lama kemudian Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad masuk. Faqala ya ibna Abdul Malik. Wahai putra Ibnu Abdul Malik, fi qalbi fi qalbi, maksudnya di dalam hati saya, man qatala Ahmad bin Nasr. Jadi di dalam hati saya itu memendam kebencian terhadap orang yang telah membunuh Ahmad bin Nasr. Faqala ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, ahraqani Allahu bin nari in qatalahu Amirul Mukminin al-Wathiq illa kafir. Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah membinasakan diriku dengan api. Ya. Kemudian tidaklah Amirul Mukminin Al-Wathiq membunuhnya, melainkan Ahmad bin Nasr itu memang orang kafir. Nah, kemudian setelah itu wadakhala alaihi Harsamah. Lalu setelah itu masuk lagi ada Harsamah. Qala ya Harsamah, wahai Harsamah, fi qalbi man qatala Ahmad bin Nasr. Dalam hati saya ada memendam kebencian luar biasa terhadap yang membunuh Ahmad bin Nasr. Lalu Harsamah mengatakan, ya Amirul Mukminin, qatta'ani Allahu irban in qatalahu Amirul Mukminin al-Wathiq illa kafirun. Kata Harsamah, mudah-mudahan Allah memotong tubuh saya. Qatta'ani. Irban itu bagian per bagian, artinya mencincang. Memotong satu persatu bagian tubuh saya. Tidaklah Amirul Mukminin al-Wathiq membunuh Ahmad bin Nasr, melainkan karena Ahmad bin Nasr itu orang kafir. Nah, kemudian berikutnya lagi, masuk lagi yang lain. Waqala wadakhala alaihi Ahmad bin Abi Du'ad. Kemudian setelah itu yang masuk adalah Ahmad bin Abi Du'ad. Waqala ya Ahmad, fi qalbi man qatala Ahmad bin Nasr. Dalam hati saya itu saya memendam kebencian terhadap orang yang membunuh Ahmad bin Nasr. Lalu komentar lagi orang ini Ahmad bin Abi Du'ad nih. Ya Amirul Mukminin, darabani Allah bil falij. In qatalahu Amirul Mukminin al-Wathiq illa kafirun.
Darabani Allahu bil falij, ya. Allah, ya, atau mudah-mudahan Allah membinasakan saya dengan al-falij itu semacam kapak, ya. Jadi akhirnya membunuh saya dengan kayu yang sangat besar, kemudian menghancurkan kepala saya dan pecah. Lalu menyampaikan bahwa tidaklah Amirul Mukminin Al-Wasik itu membunuh Ahmad bin Nasr melainkan karena dia kafir. Qala al-Mutawakkil fa amma Zayyad fa ana ahraqtuhu bin nar wa amma Harthama fa innahu haraba wa tabadda wajtaza bi qabilati Khuza'ata fa arafahu rajulun minal hayy. Qala ya ma'syaral Khuza'ah hadzal ladzi qatala Ahmad bin Nasr fa qata'uhu irban. Wa amma Ahmad bin Abi Du'ad faqad sajanahu Allahu fi jildihi. Jadi kemudian kata Mutawakkil, akhirnya semua itu dihukum. Kalau Zayyad dibakar, kan tadi ngomongnya dia juga bilang dibakar. Kemudian kalau Harsamah, dia melarikan diri lalu bergabung dengan kabilah Khuza'ah, tapi kemudian diketahui dan akhirnya disampaikan, wahai penduduk Khuza'ah, ini adalah orang yang telah membunuh Ahmad bin Nasr. Lalu mereka membunuh dan mencincangnya. Sementara Ahmad bin Abi Du'ad, Allah menyiksanya pada bagian kulitnya. Jadi sebetulnya sebetulnya persoalannya adalah kan tadi ya, kalau itu sudah terjadi di masa lalu, kemudian itu kebijakan yang dilakukan, kan bukan jadi yang jadi masalah itu adalah ketika itu diungkit lalu kemudian membuat kemarahan, lalu kemudian akhirnya balas dendam. Jadi yang memancing itu akhirnya kemudian menyebabkan ada korban-korban gitu. Nggak tahu, nggak ingat persis ya kejadiannya itu. Tapi seingat anak bukan seperti yang disampaikan oleh semua orang ini, kan dia mengatakan ini kafir. Ya, semuanya mengatakan ini kafir. Apalagi dan semuanya itu seragam membahasakan dengan bahasa tersebut, ya. Tapi kalau kasusnya secara khusus, lupa ini ya, Ahmad bin Nasr itu pada kasus apa yang sampai dibunuh, ya. Tapi kalau yang lain ada yang ingat itu kisahnya. Ini bang, ya. Iya. Iya. Ya. Dan yang bahayanya itu kan ketika itu disampaikan kepada yang punya kekuasaan, lalu kemudian bisa melampiaskannya dengan cara yang dia inginkan. Seperti kalau istilah sekarang Ya. Tapi ini dimaksudnya dengan berangkat seolah-olah berdasarkan hadis. Enggak, kalau ini bukan yang bagian itu, tapi ini bagian yang jadi karena hasad itu ada, kemudian ada yang membakar kan, ya, kemarahannya. Akhirnya jadi kan ya sebetulnya kalau seandainya enggak dibakar di awal itu kan kemarahan itu enggak membuncah, kan, enggak bertambah besar gitu. Karena sebenarnya
Ya sudah, itu kejadian di masa lalu dan nggak usah diteruskan lagi dengan kan jadi masalahnya kan jadi kemana-mana ini ada apalagi sampai tadi ada yang dicincang gitu, ada yang dibakar, nah, kan? Iya. Nah ya. Hmm. Hmm. Khuzi. Masalah khalqul Quran. Hmm. Iya. Iya, untuk kafirnya. Dan itu kan semuanya yang berkeyakinan sama dengan ya sama dengan Mu'tazilah. Ya. Ya. Mu'tazilah. Khalqul Quran ya. Hmm. Ya, dia kan termasuk yang kisahnya apa? Bisa diurut urutan itu terkenal setelah Imam Ahmad kan. Dalam fitnah khalqul Quran itu kan ada orang-orang yang jadi korban ya, sampai disiksa, sampai dibunuh. Ya. Hmm. Hmm. Tapi kali ya eh, apa kalau di Khalqul Quran ya sampai pada tingkat itu. Sebenarnya semua perseteruan akidah ya nggak kafir ya, tapi pas Khalqul Quran kan memang bahasanya sangat tajam dan takfirnya kan jelas itu. Ada takfir dari yang mengangkatkan bahwa dari mereka mereka terhadap orang yang seperti Imam Ahmad yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk tuh kan dikafirkan. Iya. Ya, ya semua. Iya, itu kisah yang pertama ya. Kisah yang kedua, tahaddasat ihdahunna wa hiya ustazatun jami'iyatun wa mutallaqatun marratain. Nah, ini kalau cerita yang kedua di zaman sekarang. Ini yang cerita adalah seorang dosen di sebuah perguruan tinggi dan ibu dosen ini sudah dua kali dicerai. Jadi, sudah dua kali cerai. Faqalat, lalu kemudian dia mengatakan, hadasat qissati ma'adzulmi qabla sab'i sanawat. Ini dia cerita tentang kezaliman yang dia lakukan sekitar 7 tahun silam atau sebelum 7 tahun yang lalu. Faba'da tolaki asani. Setelah saya ditalak yang kedua. Dulu yang pertama ditalak, yang kedua juga talak. Qarrartu az-zawaja bi ahadi aqaribi alladhi kana yuna'amu bi hayatin hadiatin ma'a zaujatihi wa auladihi al-khamsah. Saya kemudian menetapkan akan menikah atau kepingin menikah dengan salah seorang kerabat, artinya masih family. Ya,
Tapi dia bukan mahram jelas pastinya. Kan bisa jadi misalnya itu apa eh, adik iparnya sepupu kayak atau apa nah kan atau yang ya yang jelas masih kalau dari keluarga besar masih kerabat ya. Banyak kakak beradik. Ya, Mbak. Nah, kemudian eh, orang ini kehidupan yang ya, tenang dan kehidupan yang ya sepintas kehidupan yang bahagia ya bersama istri dan 5 anaknya. Haitsu tafaqtu ma'a ibni khalati, di mana saya sepakat dengan ibni khalati. Jadi sepupu. Ibn itu anak, khalah itu bisa bule, bisa bude tapi dari jalur ibu. Kalau ammah dari jalur bapak. Jadi kan sepupu tapi dari jalur ibu. Ya. Jadi luar biasanya tuh gini, si bu dosen ini sepakat dengan sepupunya yang laki-laki. Nah, alladzi kana yuhibbu zaujata hadzal rajul. Dan dia kebetulan juga suka sama istrinya laki-laki yang masih familinya tadi, masih kerabatnya. Jadi saya langsung biar jadi jadi ceritanya Bu dosen ini setelah dicerai yang kedua, dia tertarik sama laki-lakinya si saudaranya dan kebetulan sepupunya suka sama istrinya orang ini. Ini kan Sepupunya dosen ini. bukan sepupunya dosen, sepupunya yang kan ini kan ada saudaranya dosen ini, suami istri. Yang laki-laki disukai sama Bu dosen, yang perempuan istrinya disukai sama sepupunya Bu dosen ini. Bekerja sama. Iya kerja. Betul. Nah, itu boleh nyambung. Kalau nyambung ini apa sinetronnya nih? Nah, ini bukan sinetron Korea ini. Dan hasilnya eh, coba kita lihat ya bagaimana ya kejadian seperti ini tuh bisa bisa terjadi dan kok bisa sampai ngepas gitu. Ini saya suka sama suaminya, ini kemudian ini suka sama istrinya, lalu kita sepakat. Nah, sepakatnya gimana? Coba lihat di sini. Dan haitsu tafaqat. Haitsu tafaqtu ya. Terus kemudian ittafaqna ala tihamiha bi khiyanati zaujiha. Oh, lihat bayangkan jahatnya dua orang ini, Bu dosen dengan sepupunya sepakat menuduh ittihamiha. Artinya berarti menuduh istrinya. Bi khiyanati zaujiha. Mengkhianati suaminya. Jadi bareng-bareng yang disasar satu aja istrinya supaya rumah tangganya rusak. Wa bada'na fi itlaqi syai'ati bainal aqaribi. Jahatnya ya. Lalu kita mulai menyebarkan isu, menyebarkan berita bohong, hoax. Dan itu disebarkan di keluarga, kerabat. Akhirnya apa? Disebarkan isu bahwa si wanita ini nggak benar. Apalagi kalau misalnya sampai khianah itu, wah ini jangan serong. Wah itu kan sensitifnya luar biasa itu. Ya, ya. Nah, wa ma'amurul waqti najahna. Dengan berjalannya waktu, kita berhasil. Bayangkan ini berhasil merusak rumah tangga. Haitsu tadahwarat hayatu zaujaini wantahat bit talaq. Alhamdulillah. Sampai terjadi perceraian. Jadi kondisi rumah tangganya terus berantakan, muncul masalah ini kan ya bayangkan tadinya kelihatan anteng biasa-biasa, oh ternyata kamu ini khianat ini. Jadi rusak rumah tangganya sampai akhirnya berakhir dengan perceraian. Wa ba'da mudhi sanatin, dan setelah berlalu 1 tahun kemudian ya tazawajatil mar'atu allati tuliqat bisababi syai'at. Akhirnya yang wanita yang tadi baik-baik tadi yang dituduh
itu akhirnya menikah dengan yang dituduh karena dituduh berzina atau berselingkuh, dan dia dicerai karena isu yang disebarkan tadi. Dia menikah birojulin akhar dengan laki-laki lain, liman sibin yang punya jabatan. Bukan dengan saudaranya yang Bukan saudaranya. si suami perempuan itu kan tidak tahu bahwa berita itu kan cuma tuduhan rekayasa untuk itu. Nggak tahu. Dia nggak tahu. Sekongkolnya itu dengan yang nyenangin istri. Iya, sekongkolnya. Jadi suami istri gitu nggak tahu. Oh, itu jadi objek kan. Ya objeknya. Suami istri jadi objek betulnya. Kerjasamanya dengan laki-laki lainnya. Ya, Bu dosen ini kerjasama dengan sepupunya. Yang nyenangin istri. Ya. Nah, setelah rumah tangganya rusak, berakhir dengan perceraian, wanitanya nikah dengan laki-laki lain yang punya jabatan. Ammar rajulu, sementara suaminya fatazawwaja imra'atan ghairi. Kafe itu berarti. Rumput kafe itu ya. Iya. Sementara yang suaminya nikah lagi dengan wanita tapi bukan dengan saya, kata Bu dosen ini. Bukan yang dicerai 2 kali itu ya. Iya. Wabitali akhirnya lam ahsul ma'abni khalati ala hadafinal mansyud. Akhirnya kami nggak berhasil dua-duanya ini. Saya dengan sepupu saya itu nggak berhasil mendapatkan apa yang menjadi keinginan yang dikarepke. Jadi ini nggak dapat yang laki-laki, yang ini nggak dapat yang perempuan. Walakinna hasolna ala nati jadi zulmina. Nah ini poinnya. Bukan, kan nggak berhenti sampai di situ, tapi kami merasakan akibat kezaliman kami. Ini masalahnya merusak rumah tangga orang. Sampai akhirnya berakhir dengan perceraian. Usibtu bisaratonid dam. Saya mengalami penyakit kanker darah. Amma bin khalati faqad mata harakan ma'asyahid tsani. Bisa wika iltimasin kahrobai fi syuqqatil lati kana yuqimu fiha. Wa dzalika ba'da salasi sanawatin min al-qadiyah. Sementara sepupu saya itu dia terbakar, artinya kesetrum. Dia mati karena aliran listrik yang dia pegang di apartemen tempat dia tinggal, dan itu kejadiannya 3 tahun setelah peristiwa tersebut. Jadi kalau bicara tentang dosanya sudah pas itu nggak perlu dibahas karena sudah jelas. Tapi yang ingin diceritakan itulah akibatnya. Akibat perumah. Iya. Akibatnya jadi yang satu kanker darah. Kanker darah yang perempuannya itu. Iya, Bu dosen ini. Dan luar biasanya tuh alhamdulillah rumah tangganya tuh kalaupun akhirnya terpisah tapi kemudian dapat yang baik-baik juga semuanya. Yang suaminya juga dapat istri lagi yang lain dan kehidupan rumah tangganya jalan baik, yang istrinya juga dapat laki-laki juga yang Tapi di sini nggak diceritakan, akhirnya suami istri tahu bahwa perpisahan dia itu enggak, ya enggak diceritakan itu. Pernah ngerti pada telur itu? Wah, Justru bahasa ini aja. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, amma salisu hadhil qissati fayarwihi syakhsun ismuhu Hamad. Nah, kalau ini kejadian yang lain adalah kejadian yang ketiga dan beliau diizinkan untuk menceritakan menyebut nama. Ini peristiwanya adalah orang namanya Hamad, maaf. Namanya Hamad yaqulu indama kuntu taliban fil marhalati tsanawiyah. Ketika saya menjadi siswa di SMA. Hadatsat musyajaratun baini wa baina ahadit tullabil mutafawwiqin. Terjadi pertengkaran antara saya dengan salah satu siswa yang unggul,
siswa yang berprestasi. Faqarrartu ba'da tilkal musyajarah, maka saya memutuskan setelah kejadian pertengkaran tersebut, an udammira mustaqbalahu, saya akan menghancurkan masa depannya. Fahadartu dzata yaumin mubakkiran ilal madrasati. Kemudian pada suatu hari saya datang lebih awal ke sekolah. Wa ma'i majmu'atun min sajairil hashish allati kunna nata'ataha, yang kami membawa beberapa lembar ganja. Ya pokoknya ya, semacam itulah, ganja dan semacamnya. Nah, secirah. Ya kayak daun itu. Nah. Iya. Ya. Ya entah dilinting, entah di apalah pokoknya. Kan hasis itu kan yang dipakai oleh asasin, tim pembunuhnya orang-orang Syiah, orang itu yang ngincer mati, yang membunuh Nizamiyah. Hasis itu bisa macam-macam. Hasis itu bisa rumput-rumputan bisa. Iya, jadi karena kata asasin itu, asasin yang jadi game itu kan dari hasasin. Ini pasukan elit pembunuhnya ini, orang-orang Syiah yang membunuh Nizamiyah dan mengincar mati ini, mengincar mati Lahdi. Hasasin. Jadi kalau mau aksi itu ganjar itu. Iya, asasin itu hasasin. Pasukan orang Syiah. Apa? Itu kan konteks ceritanya di game itu kan juga Persia. Persia. Orang Syiah. Tahu nggak? Kan orang itu yang bunuh itu muluk-muluk. Iya, kalau mereka memang sadis. Nah, kalau ini yang dimaksud ya tadi, maunya narkoba, ganja, opium dan semacamnya. Yang sebetulnya allati kunna nata'ataha, yang biasa kami konsumsi. Jadi sebenarnya dia sendiri memang pengguna, tapi dia memang karena bermusuhan dengan siswa yang berprestasi itu, dia simpan itu. Wada'tuha fi haqibati dzalika thalib. Dan saya simpan itu di tasnya siswa tersebut. Summa talabtu min ahadi asdiqai, kemudian saya minta ke salah satu teman, iblagha syurtati, untuk menyampaikan ke polisi, bi anna fil madrasati murawiju mukhaddirat. Di sekolah kita ada pengedar narkoba. Wabil fi'li tammatil khuttatu binajahin. Dan ternyata betul rencana itu berhasil. Teman ini dia yang nyimpan, terus temannya ngubungi ke polisi, terus wa kunna nahnu syuhudul ladzi nastakhdimul mukhaddirat. Kita menjadi saksi peristiwa tersebut, padahal kita ini yang biasa mengkonsumsinya. Tapi memang tadi menyasar siswa tersebut. Yaqulu Hamad hadza, kata Hamad ini, wa mundu dzalikal yaum, sejak kejadian tersebut, wa ana u'ani natijatad dzulmi alladzi sonatuhu biyadi. Saya merasakan akibat kezaliman yang saya perbuat. Faqabla sanataini ta'arradtu li hadisi sayyaratin. Sejak 2 tahun yang lalu, saya mengalami kecelakaan kendaraan, mobil, kecelakaan lalu lintas, mobil. Faqadtu bisababihi yadayya al-yumna. Yadi al-yumna. Ya. Ya. Terus saya kehilangan tangan kanan saya. Waqad dhahabtu lit-talibi fi manzilihi atlubu minhu samah.
Akhirnya saya datang menemui teman yang tadi berprestasi tadi untuk minta maaf. Walakinnahu rafadha, tapi dia menolak. Ya. Li'annani tasabbabtu fi tashwihi sum'atihi baina aqaribihi. Karena itu merusak nama baik dia di mata keluarganya, kerabat-kerabat, famili. Ya bisa dibayangkan anak baik-baik terus lalu keluarga tanya, "Oh, pengedar narkoba tuh." Ternyata itu kan hancur itu. Kaitannya pikiran berpura-pura. Iya. Jadi padahal dia memang aslinya anak baik gitu. Hatta soro syaksun mambudan fil minal jami. Akhirnya dia tertolak di mana-mana. Jadi dia tertolak di mana-mana. Jadi ya ketemu sepupu, ketemu kakak, ketemu family, kan kebayang ya kalau lalu apalagi sudah terbukti dengan barang bukti jelas dan kemudian di penjara. branding. Iya, branding. Branding Branding. bahasa. Iya. Oh, itu bahasa ini. Jadi akhirnya di keluarga kan menghilangkan itu nggak mudah itu, apalagi sudah buktinya jelas bukti, maksudnya ketangkap basah dan masuk penjaranya. In, inkrah. Wa akhbaroni bi annahu yad'u alayya kulla lailatin. Ya Allah, ini lihat. Siswa yang berprestasi ini mendoakan keburukan untuk saya setiap malam. Li annahu khasira kulla syai'in bisawi tilkal fadihah. Karena dia kehilangan banyak hal. Ya. Akibat kejadian yang memalukan tersebut. Ya, artinya bayangkan ini anak berprestasi, anak pintar, baik. Dengan kejadian itu kan hancur semua. Belajarnya, studinya hancur. Terus di keluarga, di kalangan teman-teman, itu kan kemana-mana itu. Iya. Habis. Wali anna da'watal madlumi laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Faqad istajaballahu da'watahu. Nah, karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara doa tersebut dengan Allah SWT, Allah kabulkan doanya. Faha ana bil idhafati ila yadi al-mafqudah asbahtu muq'adan ala kursi mutaharrikin. Nanti jatah hadisin akhir. Lihat, kena lagi dia. Sekarang lihat, selain saya sudah kehilangan tangan kanan, saya sekarang berada di kursi roda elektrik akibat kecelakaan yang lain. Hadisin akhir, jadi kecelakaan yang lain. Jadi sudah yang pertama, kecelakaan pertama hilang tangan kanannya, terus kecelakaan lagi, sekarang pakai kursi roda. Wa ma anni aisyu hayatan ta'isah. Kemudian saya juga merasakan kehidupan yang sempit deh. Ya, artinya nggak tenang, nggak merasakan kenyamanan. Fa inni akhafu minal maut. Saya takut kematian. Li anni akhsha uqubata rabbil ibad. Karena saya takut dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, poinnya yang ingin diceritakan di sini adalah waqad khaba man iftara, itu di antara akibatnya adalah contoh-contoh ini. Bukan. Kalau yang terakhir ini tidak ada hubungannya tidak ada hubungannya, pertama berbicara mengatasnamakan Allah, dan bukan yang kedua juga tidak ada hubungannya dengan memasukkan hadis. Tapi perbuatannya melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Bukan. Itu memberikan berlaku itu kan? Ya. Melanggar aturan agama. Ya, artinya kalau itu masuk dalam dosa. Tapi pembagiannya begini. Pembagiannya, kalau yang pertama itu berbicara atas nama Allah, membuat kebohongan. Yang kedua berbicara atas nama Rasul, membuat kebohongan. Kalau yang ketiga ini menuduh orang, ini membuat kebohongan juga. Menuduh orang melakukan sesuatu. Ya.
menuduh orang seperti tadi, menuduh orang berzina, lalu kemudian menuduh orang sebagai pengedar narkoba. Nah, itu yang dilakukan. Ini yang sia-sia.